Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kapasitas dukung pondasi tiang pancang pada tanah granuler untuk contoh penyelesaian dengan menggunakan metode Paulus-Davis, US Army Corps, dan metode Coyle dan Castello. Sebagai contoh soal, diketahui tiang baja dengan panjang 22 meter dengan diameter 0,4 meter dipancang ke dalam tanah pasir dengan data lapisan tanah pasir seperti yang ditunjukkan di dalam tabel. Nilai properties untuk tanah pasir diperoleh dari hasil pengujian NSPT, dan nilai N yang disajikan dalam tabel berikut adalah nilai yang sudah dikoreksi. Muka air tanah terletak di 2 meter dari muka tanah. Kemudian berat volume tiang per meter panjang adalah 3,7 kN. Nanti untuk hitungan kapasitas dukung untuk hitungan tahanan ujung satuan dibatasi dengan 10.700 kN per meter persegi dan tahanan gesek satuan 107 kN per meter persegi. Yang ditanyakan adalah perkirakan kapasitas dukung ultimate dengan metode Paulus dan Davis, kemudian metode US Army Corps, dan metode Coyle dan Castello. Ini adalah data-data dari tanahnya. Jadi di kedalaman 0 sampai 2, N koreksinya 10, berat volume tanah di 0 sampai 2 adalah 18 kN per meter persegi. Karena dia tidak terendam air, gamma satnya tidak perlu kita ketahui. Di kedalaman 2 sampai 6, N-nya 16, gamma satnya 18,8, gamma aksennya 18,8 dikurangi 9,8 sehingga hasilnya sama dengan 9 kN per meter persegi. Di kedalaman 10 sampai 21, N-nya sama dengan 10, gamma satnya 18,3, gamma aksennya sama dengan gamma sat kurangi dengan gamma air 9,8. Di kedalaman lebih dari 21 meter, NSPT-nya 16, gamma satnya 18,8, gamma efektifnya 9. Pertama kita lakukan dengan metode Paulus dan Davis. Jadi dari metode Paulus dan Davis kita bisa memperkirakan besarnya sudut gesek internal dari nilai NSPT dari tabel berikut ini. Jadi ini adalah soalnya di kedalaman 0 sampai 2, NSPT-nya 10. Maka jika NSPT-nya 10, ini NSPT-nya 10, maka sudut gesek internalnya sama dengan 30. Jadi kita lihat di sini 10, maka ini adalah 30. Kemudian di kedalaman 2 sampai di kedalaman 2 sampai 10, NSPT-nya 16. Nanti kita cari di sini 16, maka NSPT sudut gesek internalnya sama dengan 32. Kemudian 10 sampai 21 sama 10, sudut gesek internalnya 30, lebih dari 21 sudut gesek internalnya 32. Kemudian akibat pengaruh dari pemancangan tiang, maka sudut gesek internal dari tanah akan berubah. Jadi kalau ini kita perkirakan di 30, setelah pemancangan tiang sudut gesek internalnya akan berubah sebesar 3/4 pi plus 10. Jadi 3/4 dari 30 sama dengan 22,5 ditambah 10, sehingga sudut gesek internal setelah pemancangan tiang 32,5. Begitu seterusnya. Di sini 32 dikali 3/4 ditambah 10 sama dengan 34, 30 dikali 3/4 ditambah dengan 10, 32,5, 32 dikali 3/4 ditambah 10 sama dengan 34. Kemudian dari sudut gesek internal ini yang kita gunakan untuk menghitung tahanan gesek satuan, kita akan menghitung KD tangen delta. KD tangen delta merupakan fungsi dari pi ini. Jadi kalau kita ketahui sudut gesek internalnya 32,5, di sini 28, 29, 30, 31, 32, 32,5 di sini, maka
32,5 di sini, maka KD tangen Pi-nya sama dengan 1,2. Kemudian kalau sudutnya 34 di sini, maka KD tangen Pi-nya ini 1,3. Begitu seterusnya. Karena tiangnya tiang panjang, maka yang kita gunakan adalah yang kurva di B. Kemudian kita harus menghitung atau memperkirakan di mana kedalaman kritisnya. Jadi untuk menghitung tekanan overburden di setiap titik, kita harus menghitung tegangan kritisnya. Untuk awalnya kedalaman kritis itu kita perkirakan dulu. Jadi misalnya kita perkirakan kedalaman kritis ada di kedalaman kurang dari 3 meter. Kedalaman kurang dari 3 meter tadi kita ketahui di sini, kedalaman kurang dari 3 meter itu antara kedalaman 2 dan kedalaman 10. Tadi sudut gesek internal setelah pemancangan adalah 34. Di sini 34 sudut gesek internalnya, sebelumnya 32, kemudian menjadi 34. Untuk sudut gesek internalnya 34 di sini, maka ZC per D-nya besarnya sama dengan ini 6,5. ZC per D sama dengan ZC dibagi D sama dengan 6,5, sehingga kedalaman kritisnya sama dengan 6,5 dikalikan dengan diameternya 0,4. Kedalaman kritisnya pada kedalaman 2,6. 2,6 kurang dari 3 meter seperti perkiraan awal kita. Kedalaman kritisnya kurang dari 3 meter. Dengan demikian anggapan bahwa ZC kurang dari 3 meter adalah benar. Setelah kita tahu dia kedalaman kritisnya adalah 2,6, maka kita hitung tekanan vertikal efektifnya. Jadi di kedalaman 0 sampai kedalaman -2 tanahnya tidak terendam air, maka tekanan vertikal efektifnya sama dengan 2 tebalnya dikalikan dengan gamanya. 2 dikali 18 sama dengan 36. Di kedalaman 2,6 maka besarnya sama dengan 2 kali 18 ditambah 0,6. Di sini dari 2 sampai 2,6 ada 0,6 dikali dengan gamma aksennya. Gamma aksennya adalah 9. Sehingga besarnya sama dengan 41,4. Setelah kedalaman 2,6, tekanan overburdennya konstan. Jadi ini sampai di bawah tiang, di bagian dasar tiang base, tekanan overburdennya adalah konstan sebesar 41,4. Kemudian untuk menghitung tahanan gesek ultimate-nya, ini tadi tahanan gesek ultimate sama dengan delta AS, jadi luas selimut tiang, dikalikan tangen delta KD tangen delta dikalikan dengan P0. P0-nya tadi yang sudah kita cari ini. P0-nya ini yang sudah kita cari. Jadi keliling dari tiangnya sama dengan pi kali D, pi kali diameternya 0,4, kelilingnya 2,6. 2,6 yang dinamakan selimut tiang adalah keliling dikalikan dengan panjang tiang. Dari kedalaman 0 sampai kedalaman 2 meter, kelilingnya adalah 1,26, kelilingnya dikalikan dengan panjangnya 2, dikalikan dengan KD tangen delta. KD tangen delta ini di kedalaman 0 sampai 2, KD tangen deltanya 1,2, ini 1,2. Dikalikan dengan P0. P0-nya adalah rata dari sini, dari kedalaman 0 sampai 2 meter. P0 rata-ratanya adalah setengah dari 0 plus 36. Sehingga kalau kita hitung sama dengan 54,47. Kemudian yang lapisan kedua dari kedalaman 2 meter sampai 2,6. Sehingga kelilingnya kita peroleh 1,26 dikalikan dengan panjangnya dari 2,6 sampai 2. 2,6 sampai 2, KD tangen deltanya adalah 1,3 ditambah setengah 36
plus 41,4 dibagi 2, rata dari tekanan vertikal efektif di sini. Selanjutnya yaitu dari kedalaman 2,6 sampai kedalaman 10. 2,6 sampai 10, maka ini adalah selimutnya, keliling dikalikan dengan panjang. 1,3 dari mana ini? Di 2,6 sampai 10, KD tangen deltanya 1,3 dikalikan dengan 41,4. Tegangan vertikal efektifnya di sini sudah konstan 41,4. Begitu seterusnya, kemudian kita dapat QS-nya, kita jumlahkan. Jadi kita akumulasi dari kedalaman 0 sampai kedalaman 22 meter. Sehingga QS-nya kita dapat 1350,69. 1350,69 ini kita harus mengecek AS-nya. AS sama dengan FS sama dengan QS dibagi dengan AS, atau QS ini FS-nya KD tangen delta P0 ini sama dengan 153,82 kurang dari 107, sehingga oke. Kemudian untuk tahanan ujung ultimate-nya caranya sama untuk menghitung tahanan ujung ultimate. Jadi di bagian dasar tiang ini nanti sudut gesek internalnya akan berubah. Besarnya perubahannya sama dengan setengah dari sudut gesek internal tadi sebelum tiangnya dipancang. Setelah tiangnya dipancang itu 32 ditambah dengan 40 derajat, sehingga setelah pemancangan sudut gesek di bagian bawah ini adalah 36. Jika sudut geseknya 36, maka yang perlu kita ketahui ini 35, 36. Kemudian kita menghitung NQ. NQ adalah fungsi dari L per D, rasio antara panjang dengan diameter tiang, dan fungsi dari sudut gesek internal. L per D-nya 22, panjang tiang dibagi dengan diameter tiang 0,4 sama dengan 55. 55 antara kurva yang 20 dan 70. Jadi nanti kurvanya ada di sini. Kemudian sudut gesek internalnya 36 ada di sini, dan NQ-nya akan kita peroleh besarnya sama dengan 60 sini, sehingga AB-nya adalah luas dasar selimut tiang. Jadi luas dasar tiang seperempat pi D kuadrat, D-nya 0,4 dikali dengan PB. PB-nya tadi adalah PB-nya ini tekanan vertikal di bawah dasar tiang 41,4 dikalikan dengan NQ. NQ-nya 60 tadi. 36, kurvanya 55, kita tarik ke sini sama dengan 60 NQ PB 41,4 dikalikan dengan 0,13 luas dasar tiang 322,9 kN. Kemudian kita cek tahanan ujung satuannya 322 dibagi dengan luasannya kurang dari 10.700. Oke, yang kita gunakan adalah yang ini. Kemudian untuk tahanan dukung ultimate NATO-nya, QU-nya panjang tiang 22, berat per meter tiangnya 3,7 kN per meter persegi, sehingga berat tiangnya 81,4. Maka kapasitas dukung ultimate NATO adalah penjumlahan dari QB ini 322,9 ditambah QS 135,69 dikurangi dengan berat sendiri tiang, sehingga satu tiang itu mampu mendukung 1592,9 kN. Itu untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode dari Paulus dan Davis. Untuk metode US Army Corps, di sini bedanya dengan metode sebelumnya, yaitu kalau tadi Paulus dan Davis kita menentukan kedalaman kritisnya dengan cara coba-coba dulu, yang merupakan fungsi dari sudut gesek internal. Di sini kalau tanahnya N-nya ada antara 10 dan 16, maka
tanah pasirnya termasuk tanah pasir kepadatan sedang. Jika tanah pasir kepadatan sedang, maka ZC-nya adalah 15 kali D. D-nya kita ketahui 40. Sehingga kedalaman kritis ada di kedalaman 6 meter. Kalau tadi metode Paulus dan Davis, kedalaman kritis ada di kedalaman 2,6 meter. Kemudian tekanan overburden di kedalaman 2 meter sama seperti tadi, 2 meter dikali gamanya 36. Kemudian sampai kedalaman 6 meter, berarti dari sini ke sini kita pakai tegangan efektifnya. Berarti 4 meter. Dari 2 sampai 6, 4. 2 kali 18, ini tadi 36 plus 4 kali 9. 9 adalah gamma aksennya. Sehingga tekanan overburden efektif sampai kedalaman 6 meter 72. Setelah kedalaman kritis ini, tekanan vertikal efektifnya sama sampai di dasar tiangnya. Kemudian kita prosedurnya sama seperti yang tadi, kita menghitung tahanan gesek ultimate dengan metode US Army Corps. Di sini diketahui tiangnya tiang baja, maka deltanya adalah 0,75 sampai 0,82 dari sudut gesek internal tanah. Jadi untuk kita ambil nilai tengahnya 0,75-nya. Kemudian untuk tiang baja pada tanah pasir, KD-nya antara 1,4 sampai 1,9 di sini. 1,4 sampai 1,9, dan KD untuk tiang tekan 1 sampai 2, sehingga kita gunakan di tengah-tengahnya. Untuk tadi akan tiangnya melewati dua lapisan tanah dengan pi yang berbeda, yang 130 yang 132, sehingga untuk yang sudut gesek internalnya 30 KD-nya 1,4, yang sudut gesek internalnya 32 KD-nya adalah 1,5. Jadi di sini, sehingga kalau ini semua sudah diketahui, tinggal kita buat dalam bentuk tabel. Di kedalaman 0 sampai 2, N-nya 10, Pi-nya 30, KD-nya 1,4 dari tabel, Pi-nya adalah 0,75 dari sudut gesek internalnya. Kemudian KD tangen Pi, KD tangen delta ini 1,4 kali 22,5, 1,4 kali tangen 22,5 ini. Nah, dari sini kemudian kita buat QS-nya. QS-nya sama dengan luas selimut beton dari kedalaman 0 sampai 2, maka keliling dikalikan dengan panjangnya 2, KD tangen Pi 0,58 dikali dengan tekanan vertikal rata-rata dari kedalaman 0 sampai kedalaman 2, berarti setengah 0 plus 36. Ini setengah 0 plus 36. Kemudian dari kedalaman 2 sampai kedalaman 4, maka luas selimutnya adalah kelilingnya dikalikan dengan tebalnya. Tebalnya 2 sampai 6 adalah tebalnya 4, dikali kelilingnya 0,67, ini KD tangen Pi, setengah 36 plus 72. Dari kedalaman 6 sampai kedalaman 10, panjang tiangnya 4, kelilingnya 1,26, KD tangen Pi-nya, KD tangen deltanya 0,58 dikalikan dengan 72, tekanannya sudah konstan. Dan seterusnya ini nanti kita akumulasi, kita jumlahkan. Kemudian kita cek tahanan gesek satuannya. Ini jumlahkan sekian, tahanan gesek satuannya sama dengan 48,2 kurang dari 107. Oke, maka ini bisa kita gunakan 1148. Kemudian untuk tahanan ujung ultimate-nya, tadi di bagian ujung tiang kita ketahui sudut geseknya adalah 32. Kalau sudut geseknya 32, maka NQ-nya kita cari. Jadi misalnya ini 32 ada di sini, kita mau menggunakan persamaan dari Terzaghi dan Peck, maka NQ-nya adalah di sini. Q-nya adalah 38, sehingga kita masukkan AB 0,13 dikalikan dengan 72 adalah dari PB-nya ini, dikali dengan 38 NQ-nya ini. NQ-nya ini sudutnya 32, tadi di bagian bawah tiang sudutnya 32, kita cari ini dengan menggunakan kurva Terzaghi dan Peck, dapat di sini NQ-nya 38. Kemudian tahanan ujung satuannya kita cek, ini 355,68 dibagi dengan luasannya 2736 kurang dari 15.000. Jadi menurut basic tahanan gesek satuannya tidak boleh
lebih dari 15.000, maka ini bisa kita pakai ini. Kemudian kita jumlahkan dari tahanan ujung satuan ini 355 ditambah tahanan gesek satuan yang sudah kita hitung sebelumnya 1148 dikurangi dengan berat sendiri tiang, sehingga menurut metode US Army Corps satu tiang dapat mendukung beban 1422,8 kN. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode Coyle dan Castello. Di sini kita tahu untuk tahanan ujung tiang, di bagian ujung tiang Pi-nya kita ketahui 32. Kemudian panjang tiang, rasio panjang tiang dengan diameter tiang adalah 22 dibagi 0,4 berarti 55. LD-nya 55 di sini. Posisinya 55, kemudian sudut gesek internalnya 32, kita pakai kurva yang ini. Maka 55 32, maka kita dapat di sini FB-nya 5.300 dikalikan dengan luasnya. Jadi 689 kN. Ini 5.300 kurang dari 15.000. Oke, untuk tahanan ujung satuan, tahanan gesek satuannya kita peroleh per lapisan karena sudutnya berbeda-beda setiap lapisannya. Jadi di kedalaman 0 sampai 2, Pi-nya 30, maka Z per D-nya, Z-nya kedalamannya yang kita ambil yang di tengah-tengah 0 sampai 2, ya di tengah-tengah adalah 1 meter, dibagi diameternya 0,4, 2,5, 2,5 itu posisinya ada di sini. Sudut gesek internalnya 30, 2,5, 30, maka tahanan gesek satuannya ini 4 dikalikan dengan luas selimutnya 2, panjangnya 1,26 kelilingnya dikalikan 4 sama dengan 10,2. Dari kedalaman 2 sampai kedalaman 10 sudut gesek internalnya 32, jadi kita pakai kurva yang ini 32. Kemudian Z per D-nya antara 2 sampai 6, di tengah-tengahnya adalah kedalaman 6 per 0,4 15, berarti ada di sini 15, sudutnya adalah 32, maka ini 28. 8 dari mana? 8 dari 2 sampai 10, maka panjangnya 8. Kelilingnya 1,26 dikali 28. Begitu seterusnya, kemudian kita jumlahkan QS-nya. Nanti akan kita dapatkan QB-nya tadi 689, QS-nya 604,7, berat tiangnya 81,4. Dengan metode Coyle dan Castello, satu tiang mampu mendukung beban 1212. Atau apabila kita lakukan perbandingan antara ketiga metode ini, metode Paulus dan Davis, kapasitas dukung ujungnya 322, kapasitas geseknya 1350, berat tiangnya sama 81,4, maka kapasitas dukung ultimate-nya 1592. Untuk US Army Corps 1442, untuk Coyle dan Castello 1222. Ini kapasitas dukung ultimate-nya dari tiga metode ini sudah hampir mirip, jadi semuanya di atas 1000 kN per tiang. Jadi satu tiang mampu mendukung beban di antara 1200 sampai 1500 kN. Demikian untuk latihan yang pertama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.